Pada tahun 1925, seorang pria masuk ke hotel paling mewah di Paris dan mengundang beberapa pengusaha kaya untuk sebuah pertemuan rahasia. Ia mengaku sebagai pejabat pemerintah Prancis. Apa yang akan disampaikannya, kata pria itu, tidak boleh diketahui publik, karena jika sampai bocor, seluruh Prancis akan gempar. Para pengusaha yang hadir tentu penasaran, lalu pria tersebut menyampaikan alasannya. Pemerintah Prancis sedang mempertimbangkan untuk membongkar Menara Eiffel dan menjual seluruh besinya kepada pihak swasta. Terdengar tidak masuk akal, tetapi saat itu beberapa orang justru mempercayainya. Dan yang terjadi setelahnya membuat kisah ini dikenang sebagai salah satu penipuan paling berani dalam sejarah, karena pria tersebut berhasil menjual Menara Eiffel. Padahal Menara Eiffel sama sekali tidak dijual. Yang lebih luar biasa lagi, beberapa bulan kemudian ia kembali mencoba menjualnya untuk kedua kalinya. Dan nama pria itu adalah Victor Lustig. Jauh sebelum namanya dikaitkan dengan Menara Eiffel, Victor Lustig sudah dikenal sebagai penipu ulung. Ia lahir di wilayah yang saat ini termasuk Republik Ceko pada tahun 1890. Sejak muda, ia lebih tertarik mempelajari cara membaca manusia daripada bekerja secara normal. Ia memahami satu hal yang sangat penting. Kebanyakan penipuan tidak berhasil karena korbannya bodoh. Penipuan berhasil karena korbannya ingin mempercayai sesuatu. Selama bertahun-tahun, Lustig berkeliling Eropa dan Amerika. Ia menggunakan identitas palsu, mengaku sebagai bangsawan, pebisnis, diplomat, apapun yang dibutuhkan untuk mendapatkan kepercayaan orang lain. Kemampuannya berbicara sangat luar biasa. Ia bisa membuat orang merasa sedang berhadapan dengan seseorang yang penting. Dan pada tahun 1925, ia menemukan target yang jauh lebih besar daripada semua penipuannya sebelumnya. Sebuah bangunan yang dikenal di seluruh dunia, Menara Eiffel. Awal 1920-an adalah masa yang berbeda bagi Menara Eiffel. Saat ini, menara tersebut menjadi simbol Prancis, namun pada waktu itu tidak semua orang menyukainya. Bahkan sejak dibangun untuk pameran dunia tahun 1889, banyak seniman dan intelektual Prancis menganggapnya sebagai bangunan yang jelek. Selain itu, biaya perawatannya juga sangat besar. Di tengah situasi itu, Victor Lustig membaca sebuah artikel surat kabar yang membahas mahalnya biaya pemeliharaan Menara Eiffel. Bagi kebanyakan orang, artikel itu mungkin tidak berarti apa-apa. Bagi Lustig, itu adalah peluang. Ia mulai menyusun rencana yang nyaris tidak masuk akal. Jika pemerintah memang kesulitan merawat menara tersebut, mengapa tidak membuat orang percaya bahwa pemerintah ingin menjualnya sebagai besi tua? Semakin dipikirkan, semakin masuk akal terdengar. Dan itulah yang membuat rencana ini berbahaya. Karena penipuan terbaik bukanlah kebohongan yang mustahil dipercaya, melainkan kebohongan yang terdengar hampir benar. Lustig kemudian memalsukan dokumen pemerintah. Ia menyewa ruangan mewah di Hotel de Crillon, salah satu hotel paling bergengsi di Paris. Lalu ia mengundang beberapa pengusaha yang bergerak di bidang besi tua. Dalam pertemuan itu, Lustig memperkenalkan dirinya sebagai pejabat tinggi pemerintah Prancis. Ia menjelaskan bahwa pemerintah diam-diam berencana membongkar Menara Eiffel. Karena alasan politik, proses tersebut harus dilakukan secara rahasia. Para pengusaha yang hadir terkejut, namun tidak ada yang langsung curiga. Justru karena informasi itu disampaikan secara tertutup, semuanya terasa lebih meyakinkan. Di antara para tamu, ada seorang pengusaha bernama André Poisson. Lustig segera menyadari bahwa Poisson adalah target yang sempurna. Ia ingin sukses, ia ingin diterima oleh kalangan elite bisnis Paris, dan yang paling penting, ia tidak ingin kehilangan kesempatan besar. Lustig lalu memainkan langkah terakhirnya. Ia memberi isyarat bahwa sebagai pejabat pemerintah, dirinya mungkin membutuhkan uang pelicin agar kontrak bisa diberikan. Poisson memahami maksudnya. Ia membayar suap, sekaligus menyerahkan uang untuk membeli Menara Eiffel. Setelah uang diterima, Victor Lustig langsung menghilang dari Paris. Disinilah bagian paling mengejutkan dari cerita ini. André Poisson akhirnya menyadari bahwa dirinya telah ditipu. Menara Eiffel tidak dijual. Tidak ada proyek pembongkaran, dan pria yang mengaku sebagai pejabat pemerintah ternyata seorang penipu. Tetapi Poisson tidak melapor ke polisi. Alasannya sederhana, rasa malu. Jika kasus ini menjadi berita, seluruh Paris akan mengetahui bahwa dirinya tertipu oleh penipuan yang luar biasa memalukan. Karena itulah Victor Lustig berhasil lolos. Dan ketika mengetahui korbannya memilih diam, ia mendapatkan ide yang lebih gila lagi. Beberapa bulan kemudian, Lustig kembali ke Paris dengan skema yang hampir sama, dengan kebohongan yang sama, dan target yang hampir sama. Ia mencoba menjual Menara Eiffel sekali lagi. Kali ini, keadaan tidak berjalan sebaik sebelumnya. Beberapa calon korban mulai curiga. Polisi akhirnya mengetahui adanya aktivitas mencurigakan. Sebelum semuanya terbongkar sepenuhnya, Lustig melarikan diri dari Prancis. Tetapi, satu penjualan sudah cukup untuk menjadikannya legenda.
karena sangat sedikit penipu dalam sejarah yang bisa mengatakan bahwa mereka pernah menjual salah satu bangunan paling terkenal di dunia. Kisah Victor Lustig sering dianggap sebagai salah satu penipuan paling berani yang pernah dilakukan, bukan karena teknologi canggih, bukan karena dokumen yang sempurna, dan bukan karena korbannya tidak cerdas. Sebaliknya, korban-korbannya adalah para pengusaha berpengalaman, orang-orang yang terbiasa membuat keputusan bernilai besar. Namun, seperti banyak penipuan lainnya, kelemahan yang dimanfaatkan bukanlah kurangnya kecerdasan, melainkan ambisi, keinginan untuk mendapatkan peluang yang tidak dimiliki orang lain, dan rasa takut kehilangan kesempatan besar. Menara Eiffel masih berdiri sampai hari ini. Jutaan orang datang untuk melihatnya setiap tahun. Tetapi hampir seabad yang lalu, ada satu pria yang berhasil membuat orang percaya bahwa menara itu bisa dibeli, bahkan bukan sekali, melainkan hampir 2 kali.